Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan UAS kami yang berjudul Fatty Acids Catabolism, yang beranggotakan Elia Novani, Melia Fabiola, Nadia Isna Khairunisa, dan Rosvita. Pada 17.1 yaitu digestation, mobilization, and transport of fats. Nah, dia ada 3 subbab. Yang pertama itu ada dietary fats are absorbed in the small intestine. Yang kedua itu ada hormones, trigger, mobilization of storage, triacylglycerol. Dan yang terakhir ada fatty acid are activate and transport into mitochondria. Nah, sel dapat memperoleh bahan bakar asam lemak dari 3 sumber. Yang pertama itu dari lemak yang dikonsumsi dalam makanan, yang kedua itu lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, yang ketiga itu ada lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ yang lain. Nah, beberapa spesies menggunakan 3 sumber dalam berbagai keadaan. Misalnya pada vertebrata, memperoleh lemak dalam makanan, memobilisasi lemak yang disimpan dalam jaringan khusus, yaitu jaringan adipose, dan yang terdiri dari sel-sel yang disebut adiposit. Dan di hati mengubah karbohidrat berlebih menjadi lemak untuk diekspor ke jaringan yang lain. Rata-rata 40% atau lebih dari kebutuhan energi harian manusia dipasok oleh triacylglycerol. Nah, triacylglycerol itu menyediakan lebih dari setengah kebutuhan energi beberapa organ, terutama hati, jantung, dan otot rangka yang sedang beristirahat. Triacylglycerol yang tersimpan sebenarnya adalah satu-satunya sumber energi pada hewan yang berhibernasi dan burung yang bermigrasi. Pada protista mendapatkan lemak dengan cara mengonsumsi organisme yang lebih rendah dalam rantai makanan. Dan beberapa juga menyimpan lemak sebagai tetesan lipid sitosolik. Kemudian pada tumbuhan vaskular memobilisasi lemak yang disimpan dalam biji selama berkecambah, tetapi sebaliknya tidak bergantung pada lemak untuk energi. Nah, di sebab 1 itu ada dietary fats are absorbed in a small intestine. Itu lemak makanan yang diserap di usus kecil. Nah, pada vertebrata ini sebelum dicerna triacylglycerolnya itu dapat diserap melalui dinding usus. Mereka harus dikonversi dari partikel lemak makroskopik yang tidak larut menjadi misal mikroskopik yang terdispersi dengan halus. Triacylglycerol ini merupakan unsur utama lemak tubuh pada manusia maupun pada hewan. Nah, kelarutan ini dilakukan oleh garam empedu seperti taurokolik yang disintesis dari kolesterol di hati. Disimpan dalam kantong empedu dan dilepaskan ke usus kecil setelah menelan makanan yang berlemak. Nah, garam empedu ini merupakan senyawa amfipatik yang bertindak sebagai deterjen biologis, mengubah lemak makanan menjadi misel campuran garam empedu dan triacylglycerol. Pembentukan misel sangat meningkatkan fraksi molekul lipid yang dapat diakses oleh aksi lipase yang larut dalam air di usus. Dan aksi lipase mengubah triacylglycerol menjadi monoacylglycerol atau monogliserida dan diacylglycerol atau digliserida. Asam lemak bebas dan gliserol. Nah, produk dari aksi lipase ini terdifusi ke dalam sel-sel epitel yang melapisi permukaan usus atau mukosa usus. Mereka diubah menjadi triacylglycerol dan dikemas dengan kolesterol makanan dari protein spesifik ke dalam agregat lipoprotein. Nah, itu bisa disebut dengan kilomikron. Selanjutnya ada apolipoprotein. Nah, apolipoprotein itu merupakan protein pengikat lipid dalam darah yang bertanggung jawab untuk mengangkut triacylglycerol, fosfolipid, kolesterol, dan ester kolesteri di antara organ-organ. Kemudian ada beberapa kombinasi lipid
dan protein menghasilkan partikel dengan kepadatan yang berbeda mulai dari kilomikron dan lipoprotein densitas sangat rendah atau VLDL hingga lipoprotein densitas sangat tinggi atau VHDL yang dapat dipisahkan dengan sentrifugasi ultra. Bagian protein lipoprotein dikenali oleh reseptor pada permukaan sel. Dalam pengambilan lipid dari usus, kilomikron yang mengandung apoprotein C2 atau ApoC2 pindah ke mukosa usus dan sistem limfatik, kemudian masuk ke darah dan membawanya ke otot dan jaringan adipos. Nah, sisa-sisa dari kilomikron ini yang kehabisan sebagian besar itu triacylglycerolnya. Tetap masih mengandung kolesterol dan apolipoprotein. Nah, kemudian mereka itu bergerak ke dalam darah menuju hati. Mereka diambil oleh endositosis, terus dimediasi oleh reseptor untuk apolipoprotein mereka. Triacylglycerol yang masuk ke organ hati melalui rute ini itu dapat dioksidasi untuk menyediakan energi. Nah, selanjutnya ada ketika diet mengandung lebih banyak asam lemak. Hati mengubahnya menjadi triacylglycerol yang dikemas untuk apolipoprotein spesifik ke dalam VLDL. VLDL tersebut diangkut ke dalam darah, kemudian ke jaringan adipos, di mana triacylglycerol dikeluarkan dan disimpan dalam tetesan lipid dalam adiposit. Nih, di gambar 17.1 ini, dia itu merupakan proses dari diet lipid pada vertebrata. Pencernaan dan penyerapan lipid makanan terjadi di usus kecil dan asam lemak yang dilepaskan dari triacylglycerol, kemudian dikemas dan dikirim ke otot dan jaringan adipos. Nah, ini tuh ada 8 langkah. Yang pertama itu garam empedu mengemulsi makanan dalam usus kecil dan membentuk misel campuran. Yang kedua, lipase usus menurunkan triacylglycerol. Kemudian yang ketiga itu asam lemak dan produk pengurai lainnya diambil oleh mukosa usus atau permukaan usus, kemudian diubah menjadi triacylglycerol. Yang keempat itu triacylglycerolnya itu dimasukkan dengan kolesterol dan apolipoprotein ke dalam kilomikron. Yang kelima itu kilomikronnya itu bergerak melalui sistem limfatik. Ini bergerak melalui sistem limfatik dan aliran darah ke jaringan. Dan yang keenam itu lipoprotein lipase diaktifkan oleh ApoC2 di kapiler dan mengubah triacylglycerol menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketujuh itu asam lemak itu masuk ke dalam sel, kemudian yang kedelapan ini asam lemak dioksidasi sebagai bahan bakar atau resterifikasi untuk penyimpanan. Kalau gambar 17.2-nya ini, dia ini itu struktur dari kilomikron. Nah, permukaannya itu adalah lapisan fosfolipid dengan gugus kepala menghadap ke fase berair, kemudian triacylglycerol yang diasingkan di bagian dalam, yang warna kuning di bagian dalamnya. Yang warna kuning ini bagian dalamnya, kemudian membentuk lebih dari 80% massa. Beberapa apolipoprotein yang menonjol dari permukaan, ini yang merah-merah, yang menonjol dari permukaan bertindak sebagai sinyal dalam pengambilan dan metabolisme isi kilomikron. Nah, diameter kilomikron ini kira-kira itu 100-500 nanometer. Selanjutnya itu ada hormones trigger mobilization of stored
triasilgliserol, atau hormon pemicu mobilisasi triasilgliserol. Nah, lipid netral disimpan dalam adiposit atau di dalam sel steroid mensintesis korteks, ovarium, dan testis dalam membentuk tetesan lipid dengan inti ester sterol dan triasilgliserol yang dikelilingi oleh satu lapisan fosfolipid. Ketika hormon menandakan kebutuhan akan energi metabolisme, triasilgliserol yang disimpan dalam jaringan adipos dimobilisasi atau dibawa keluar dari penyimpanan dan diangkut ke jaringan. Jaringan itu jaringan otot rangka, jantung, dan korteks ginjal, di mana lemak asam dapat dioksidasi untuk produksi energi. Hormon-hormon epinefrin dan glukosa yang disekresikan sebagai respon terhadap kadar glukosa darah yang rendah mengaktifkan enzim adenylyl cyclase dan dalam membran plasma adiposit yang menghasilkan AMP cyclic messenger kedua intraseluler. Cyclic AMP dependent protein kinase atau PKA fosforilasi dari perilipin A dan perilipin terfosforilasi menyebabkan lipase yang peka terhadap hormon dalam sitosol untuk pindah ke permukaan tetesan lipid di mana ia dapat mulai menghidrolisasi triasilgliserol menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, PKA juga dapat memfosforilasi lipase hormon sensitif, menggandakan atau melipat gandakan aktivitasnya, tetapi peningkatan dari 50 kali lipat dalam nebulisasi lemak yang dipicu oleh epinefrin terutama disebabkan oleh fosforilasi perilipin. Nah, yang kedua ini, gambar 17.3 ini dia merupakan mekanisme dari mobilisasi triasilgliserol yang disimpan dalam jaringan adiposa ketika kadar glukosa yang rendah dalam darah memicu pelepasan glukogen. Nah, yang pertama itu hormon mengikat reseptornya dalam membran adiposit. Kemudian adenyl cyclase terangsang melalui protein G untuk menghasilkan CAMP untuk CAMP. Nah, proses ini tuh dia mengaktifkan PKA yang memfosforilasi. Yang ketiga itu lipase hormon sensitif. Yang keempat itu molekul perilipin di permukaan dari tetesan lipid. Fosforilasi perilipin memungkinkan akses hormon sensitif lipase ke permukaan tetesan lipid. Yang kelima ini menghidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak bebas. Nah, yang keenam itu dia tuh asam lemak meningkatkan adiposit mengikat albumin serum dalam darah. Yang ketujuh, miosit masuk melalui transporter asam lemak tertentu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 ini, dia itu dalam miosit asam lemak dioksidasi jadi CO2 dan energi dioksidasi disimpan dalam ATP yang memicu kontraksi otot dan energi lain yang membutuhkan metabolisme dalam miosit. Nah, karena lipase hormon sensitif menghidrolisis triasilgliserol dalam adiposit, asam lemak yang dilepaskan yaitu asam lemak FFA yang berpindah dari adiposit ke dalam darah di mana mereka mengikat protein serum albumin darah. Protein ini yang membentuk sekitar setengah dari total protein serum secara tidak mengikat sebanyak 10 asam lemak per monomer protein terikat oleh protein terlarut ini. Asam lemak yang tidak larut dibawa ke jaringan seperti otot rangka, jantung, dan korteks ginjal. Dalam jaringan target ini, asam lemak terdisosiasi dari albumin dan dipindahkan oleh transporter membran plasma ke dalam sel untuk berfungsi sebagai bahan bakar. Nah, ini gambar 17.4 ini merupakan proses masuknya gliserol ke jalur glikolitik.
Yang ketiga itu fatty acid are activated and transported into mitochondria. Ya, yang asam lemak diaktifkan dan diangkut ke mitokondria. Enzim dioksidasi asam lemak dalam sel hewan terletak di matriks mitokondria. Asam lemak dengan panjang rantai 12 atau lebih sedikit karbon memasukkan mitokondria tanpa bantuan transporter membran. Mereka yang memiliki 14 atau lebih karbon yang merupakan mayoritas FFA yang diperoleh dari dalam makanan atau dilepaskan dari jaringan adipose. Tidak dapat melewati secara langsung melalui membran mitokondria. Mereka pertama-tama harus menjalani 3 reaksi enzimatik dari karnitin. Reaksi pertama dikatalis oleh keluarga isozim atau isozim berbeda spesifik untuk asam lemak yang memiliki rantai karbon pendek, menengah, atau panjang. Hadir di membran mitokondria luar, hasil CoA sintesis yang memperoleh reaksi umum. Nah, reaksi umumnya itu ada fatty acid plus CoA plus ATP, dia harusnya bolak-balik fatty acid CoA plus AMP plus PP1. Jadi hasil CoA sintase mengkatalis pembentukan ikatan tioster antara gugus asam lemak karboksil dan gugus tiol ke enzim A untuk menghasilkan asam lemak CoA ditambah dengan pembelahan ATP menjadi AMP dan PP1. Untuk mengilustrasikan bagaimana energi bebas yang dilepaskan oleh pembelahan ikatan fosfoanhidrat dalam ATP dapat digabungkan dengan pembentukan senyawa berenergi tinggi. Reaksi terjadi dalam 2 langkah dan melibatkan intermediate asil lemak adenilat. Nah, ini itu merupakan gambar dari 17.5. Di gambar 17.5 itu merupakan proses konversi asam lemak menjadi asam asil CoA. Konversi dikatalis oleh lemak asil CoA, sintesis, dan pirofosfat anorganik. Ya, aktivasi asam lemak dengan pembentukan turunan lemak asil CoA terjadi dalam 2 langkah. Yang pertama itu ion karboksilat memindahkan dua fosfat yaitu beta dan gamma ATP keluar untuk membentuk lemak asil adenilat. Campuran antihidrida dari asam karboksilat dan asam fosfat produk lainnya adalah PPI. Kelompok peninggalan yang sangat baik segera dihidrolisis menjadi 2 PI, menarik reaksi ke arah depan. Kemudian langkah keduanya itu kelompok tiol dari koenzim A melakukan serangan nukleofilik pada antihidrat campuran yang terikat. Enzim menggusur AMP dan membentuk asil lemak asil CoA. Reaksi keseluruhan dengan aksergonik. Nah, asil CoA berlemak seperti asetil CoA adalah senyawa bersinergi tinggi. Hidrolisis mereka menjadi FAA dan CoA menjadi perbandingan energi bebas standar yang besar dan negatif. Pembentukan asil lemak CoA
dibuat lebih disukai oleh hidrolisis keikatan energi tinggi dalam ATP pirofosfat yang berbentuk dalam reaksi aktivasi segera dihidrolisis oleh pirofosfatase anorganik. Nah, ini reaksi keseluruhannya itu ada fatty acid plus CoA plus ATP. Jadi fatty acid, CoA plus AMP plus 2PI. Asam lemak yang ditunjukkan untuk oksidasi mitokondria secara temporer melekat pada gugus hidroksil kartinin untuk membentuk asam asil karnitin. Transesterifikasi ini dikatalis oleh karnitin asil transferase 1 di membran luar. Entah asil CoA melewati membran luar dan dikonversi menjadi ester karnitin dalam ruang intermembran, atau ester karnitin terbentuk pada permukaan sitosolik membran. Kemudian bergerak melintasi membran luar ke ruang intermembran. Bukti saat ini tidak mengungkapkan yang mana. Dalam kedua kasus, bagian ke ruang intermembran atau ruang antara membran luar dan dalam terjadi melalui pori-pori besar atau dibentuk oleh protein porin di membran luar. Ester asil karnitin lemak kemudian memasuki matriks dengan difasilitasi oleh transporter asli karnitin atau karnitin dari membran mitokondria bagian dalam. Nah, proses 3 langkah untuk mentransfer asam lemak ke esterifikasi mitokondria ke CoA. Transesterifikasi menjadi karnitin diikuti dengan transportasi dan transesterifikasi kembali ke CoA, menghubungkan dua kumpulan koenzim dan lemak asil CoA yang terpisah, satu di sitosol, yang lain di mitokondria. Asil CoA berlemak dalam kelompok sitosolik dapat digunakan untuk sintesis lipid membran atau dapat dipindahkan ke matriks mitokondria untuk oksidasi dan produksi ATP. Konversi dari ester karnitin melakukan gugus asil lemak ke nasib oksidatif. Proses pemasukan yang dimediasi oleh karnitin adalah langkah yang menentukan untuk oksidasi asam lemak dalam mitokondria, dan seperti yang dibahas kemudian adalah titik regulasi. Begitu berada di dalam mitokondria, asil lemak CoA ditindaklanjuti oleh suatu set enzim dalam matriks. Nah, di gambar 17.6 ini merupakan asam lemak yang proses asam lemak yang masuk ke dalam mitokondria melalui asli karnitin transporter karnitin. Setelah masuk, asam lemak asil karnitin terbentuk di bagian kuat di bagian luar membran atau di ruang antar membran dan bergerak ke dalam matriks oleh difusi, difasilitasi melalui transporter dari membran bagian dalam. Dalam matriks gugus asil ditransfer ke koenzim mitokondria A, membebaskan karnitin untuk kembali
ke ruang antar membran melalui transporter yang sama. Hasil transferase 1 dihambat oleh melonil-CoA yang zat antara pertama dalam sintesis asam lemak. Penghambatan ini mencegah sintesis simultan dan degradasi asam lemak. Di 17.2 ini akan dibahas oleh teman saya yang bernama Eliana Fani. Eliana Fani, dipersilakan. Jadi di oksidasi asam lemak ini ada beberapa subbab. Bisa dilihat. Next. Next. Beberapa sebab ini bakal kita jelasin satu persatu. Next. Jadi yang pertama ada oxidation. Isna sebelumnya. Isna maaf sebelumnya. Jadi di sini ada oxidation of fatty acid. Ada tahapan oksidasi asam lemak. Jadi di sini ada 3 stage. Yang pertama itu, stage pertama, asam lemak rantai panjang dioksidasi untuk menghasilkan residu asetil dalam bentuk asetil CoA. Asam lemak mengalami penghilangan oksidatif unit 2 karbon berturut-turut dalam bentuk asetil CoA, mulai dari ujung karboksil lemak rantai asil. Proses ini disebut beta oksidasi. Stage yang kedua, kelompok asetil CoA dioksidasi menghasilkan 2CO2 melalui siklus asam sitrat. Stage yang ketiga, elektron yang dihasilkan dari oksidasi tahap 1 dan 2 masuk ke rantai respirasi mitokondria dengan menghasilkan energi untuk sintesis ATP oleh fosforilasi oksidatif. Next. Selanjutnya, ada the beta oxidation of saturated fatty acid has 4 basic step. Jadi reaksi oksidasi itu berlangsung dalam 4 tahap. Tahap pertama itu ada dehidrogenasi 1. Dehidrogenasi 1 itu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondrion oleh enzim asil CoA dehidrogenase, menghasilkan senyawa enoil CoA. Pada reaksi ini, FAD atau flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanisme fosforilasi bersifat oksidasi. Lalu yang kedua ada hidratasi. Hidratasi itu ikatan rangkap yang enoil CoA-nya dihidratasi menjadi 3 hidroksietil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase. Yang ketiga ada dehidrogenase 2, yaitu dehidrogenase 3 hidroksil CoA oleh enzim beta hidroksietil CoA dehidrogenase dengan NAD+ dapat dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi beta ketoasil CoA. NADH yang terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernafasan menghasilkan 3 molekul ATP. Dan yang terakhir ada tiolasi. Tiolasi yaitu pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil CoA. Pada reaksi ini, 1 molekul ketoasil CoA menghasilkan 1 molekul asetil CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya, yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Next. Ini ada
pengulangan mekanisme beta oksidasi. Jadi proses degradasi asam lemak yang selanjutnya itu dengan cara pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil CoA. Dengan demikian, satu molekul asam miristat atau C14 menghasilkan 7 molekul asetil CoA atau C2 melalui 6 kali beta oksidasi. Selanjutnya, the four oxidation step are repeated to yield acetyl CoA dan ATP. Rantai panjang KOA itu dihasilkan dari satu molekul asetil KOA, 2 pasang elektron dan 4 proton atau H. Sedangkan perpendekan KOA itu dihasilkan dengan 2 atom karbon. Nah, di sini ada persamaan untuk satu lintasan dimulai dengan ester koenzim. Nah, kita bisa ambil contoh yaitu palmitan. Persamaan di sini adalah palmitoli KOA plus FAD plus NAD plus H2O menghasilkan mirisotil KOA plus asetil KOA plus FADH2 plus NADH plus H+. Jadi di sini disebut juga dengan persamaan 17-2. Nah, sebelum menjelaskan persamaannya, di sini saya mau menjelaskan apa itu beta oksidasi asam lemak atau fatty acid. Nah, beta oksidasi asam lemak ini merupakan proses multi-step di mana asam lemak dipecah oleh berbagai jaringan untuk menghasilkan energi. Nah, asam lemak akan memasuki sel terutama melalui pengangkut atau transport asam lemak pada permukaan sel. Jadi, pada reaksi beta oksidasi ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu adalah proses dehidrogenasi. Yang kedua merupakan ikatan tangkap pada enol KOA. Lalu yang selanjutnya hidroksil KOA akan dioksidasi menjadi ketosil KOA menggunakan enzim hidroksil KOA, dan di sini NAD akan direduksi menjadi NADH seperti persamaan yang kita lihat di sini. Lalu selanjutnya ada reaksi tahap terakhir di mana beta hidroksiasil KOA ini bereaksi dengan KOA bebas yang menghasilkan asetil KOA dan sisa asam lemaknya. Lalu yang tahap kelima yaitu asetil KOA akan lepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil KOA yang lain. Nah, kalau misalnya yang persamaan 17-2 itu belum secara keseluruhan, ini hanya sebagiannya saja. Lalu yang di bawahnya itu terdapat 17-3 sama 17-4. Nah, 17-4 itu hasil terakhir dari reaksi palmitan yang sudah diseimbangkan yang menghasilkan 8 asetil KOA. Lalu secara keseluruhan terdapat 7 siklus yang melewati urutan oksidasi. Diperlukan untuk mengoksidasi 1 molekul palmitoli KOA menjadi 8 molekul asetil KOA. Nah, setiap asam lemak akan dipecah setiap 2 atom sehingga apabila asam palmitan yaitu 16 atom C akan dipecah menjadi 8 asetil KOA dengan masing-masing 2 atom C. Jadi asetil KOA kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Nah, ini contoh gambar yang B itu hasil terakhir dari reaksi palmitan yang menghasilkan 8 asetil KOA. Selanjutnya, adalah pengurangan O2 oleh NADH juga memerlukan 1H per molekul NADH. Di sini terdapat reaksi NADH plus H plus setengah O2 menghasilkan NADH plus H2. Ini merupakan
hasil terakhir atau persamaan akhir secara keseluruhan yang sudah diseimbangkan. Lalu selanjutnya pada hewan yang berhibernasi, oksidasi asam lemak ini memberikan energi metabolisme pada panas dan air. Lalu semuanya ini penting untuk kelangsungan hidup hewan yang tidak makan atau minum untuk waktu yang lama. Contohnya seperti tabel 17-1. Di sini ada penjelasan tentang ATP, di mana setiap hewan itu akan berbeda-beda memerlukan ATP di dalam tubuhnya. Contoh lainnya itu yaitu unta akan mendapatkan air untuk menambah sedikit pasokan yang tersedia di lingkungan alami mereka dengan oksidasi lemak yang disimpan dalam tunduk mereka. Nah, persamaan keseluruhan untuk oksidasi CoA palmitoli ini menjadi 8 molekul asetil CoA termaksud ke dalam transfer elektron dan fosforilase oksidatif. Selanjutnya adalah acetyl CoA can be further oxidation in the circuit acid cycle. Jadi acetyl CoA itu merupakan hasil dari oksidasi asam lemak. Ini merupakan reaksi pada tahapan kedua dari oksidasi palmitoli CoA. Jadi acetyl CoA yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak dapat dioksidasi menjadi CO2 plus H2O oleh siklus asam sitrat. Nah, contoh dari reaksi yang kedua ini atau lanjutan dari reaksi yang sebelumnya yaitu 8 asetil CoA plus 16 O2 plus 80 Pi dan plus 80 ADP akan menghasilkan 8 CoA plus 80 ATP plus 16 CO2 plus 16 H2O. Ini merupakan persamaan 17/5 atau persamaan kelima. Nah, di mana ini merupakan lanjutan atau hasil dari reaksi sebelumnya, yaitu reaksi 17/4. Nah, penjelasan reaksi ini, jadi asetil CoA ini merupakan enzim sitrat sintase yang melepas ion H+ dari molekul CH3 gugus asetil dari asetil CoA. Jadi reaksi hidrolisis yang terjadi pada gugus koenzim A akan mendorong reaksi hingga menghasilkan 3 jenis produk. Nah, sedangkan PI di sini atau yang di sini di persamaan 80 PI ini merupakan senyawa PI akan menggantikan gugus CoA pada suksinat lalu dari GDP menjadi GTP. Jadi awalnya GDP lalu diubah menjadi GTP dan akan didonor ke ADP yang nantinya akan menghasilkan ATP atau energi. Lalu selanjutnya persamaan setelah 17/5 yaitu persamaan keseluruhan untuk oksidasi lengkap palmitoli CoA menjadi karbon dioksida dan air. Nah, ini merupakan gabungan dari persamaan 17/5 dan 17/4. Nah, seperti yang terlihat, reaksinya itu palmitoli CoA plus 23 O2 plus 108 Pi plus 108 ADP akan menghasilkan CO2, 108 ATP atau 108 energi plus 16 CO2 dan plus 23 H2O. Ini menghasilkan persamaan 17/6. Selanjutnya, di sini terdapat tabel 17/1 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini merupakan rangkuman dari hasil NADH, FADH2, dan ATP dalam langkah berturut-turut oksidasi palmitoli CoA. Jadi, perubahan energi bebas standar untuk oksidasi palmitan menjadi CO2 dan H2O adalah sekitar 9,800 kJ atau mol dalam kondisi standar. Sedangkan jika energinya dipulihkan sebagai energi ikatan fosfat, ATP adalah sekitar 106.000
630,5 kJ per mol. Namun ketika perubahan energi bebas akan dihitung, dari konsentrasi aktual reaktan dan produk dalam kondisi intraseluler bisa kita lihat di kotak sebelumnya, yaitu 13 strip 1. Nah, di sini ada tabel fatty acetyl CoA. Seperti ada di gambar sebelah kanan. Selanjutnya adalah oxidation of unstarted fatty acid acquired to additional reaction. Jadi di sini lanjutan dari sebelumnya, sebagian asam lemak dalam trisiglycerol dan fosfolipid hewan dan tumbuhan tidak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Nah, ikatan ini biasanya berada dalam konfigurasi cis dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh enoli CoA hidroktase. Nah, enzim yang dikatalis penambah H2O ke ikatan rangkap yaitu 2-enol CoA yang dihasilkan selama oksidasi. Jadi oksidasi tak jenuh ini memiliki dua reaksi tambahan. Nah, dua reaksi tambahan ini merupakan dua enzim yang diperlukan untuk oksidasi asam lemak tak jenuh. Dan biasanya dua enzim tambahan ini merupakan isomerase dan reduktase. Nah, apa sih isomerase itu? Isomerase itu merupakan enzim yang mengkatalis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom substrat, sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat atau dengan perubahan isomer posisi. Lalu di sini sebagai contoh gambar dari penambahan dua enzim. Selanjutnya, pada langkah pertama, oksidasi oleat dikonversi menjadi oleoli CoA dan asam lemak jenuh memasuki matriks mitokondria melalui pesawat ulang-alik atau karnitin. Ini bisa kita lihat seperti contoh yang di atas. Nah, selanjutnya ia akan mengalami tiga lintasan melalui siklus oksidasi asam lemak. Nah, biasanya produk ini tidak dapat berfungsi sebagai media untuk hidraktase enoil CoA yang hanya bekerja pada satu ikatan rangkap. Enzim tambahan itu bisa contohnya seperti 3,2 enoil CoA, isomerase mengisomerasi cis 3 enoil CoA ke trans 2 enoil CoA yang akan dikonversi oleh enoil CoA hidraktase ke dalam L-hidroksiaksil CoA yang sesuai atau bisa disebut juga L-hidroksiaksil CoA ini trans 2 dodeoxyonil CoA. Zat di antara ini ditindaklanjuti oleh enzim oksidase yang tersisa untuk menghasilkan asetil CoA dan ester koenzim dari asam lemak jenuh atau bisa disebut juga 10 karbon atau dekonil CoA. Untuk yang terakhir, kalau misalnya tadi mengalami 3 lintasan, yang terakhir mengalami 4 lintasan. Nah, 4 lintasan ini melalui jalur untuk menghasilkan 5 molekul asetil CoA yang jauh lebih banyak daripada melalui 3 lintasan. Secara keseluruhan, 9 asetil CoA akan dihasilkan dari 1 molekul 18 karbon oleat. Selanjutnya, contoh lain dari contoh lainnya adalah, tadi kan udah dijelaskan tentang oleat. Nah, contoh lain dari oleat itu adalah asam lemak tak jenuh ganda, yaitu linoleat atau 18 karbon. Nah, linoleat 18 karbon ini bisa dilihat dari gambar 17.10 yang berada di gambar kiri.
ini merupakan cara kerja dari linoleat 18 karbon. Lalu yang di sebelah kiri akan menghasilkan 5 asetil CoA. Lalu yang di sebelah kanan ini merupakan sama, cuman dia akan menghasilkan lebih banyak asetil CoA, yaitu sekitar 6 asetil CoA. Nah, linoleoli CoA ini akan mengalami 3 kali melewati siklus oksidasi untuk menghasilkan 3 molekul asetil CoA dan ester koenzim A dari asam karbon tak jenuh, yaitu 12 karbon dengan konfigurasi cis-3 dan cis-6. Selanjutnya, ada complete oxidation of odd number fatty acid requires 3 extra reaction. Jadi di sini ada gambar oksidasi asam lemak dengan atom C ganjil. Contohnya asam propionat dalam bentuk propionil CoA. Selanjutnya, asam lemak dengan jumlah atom C ganjil setelah pengambilan asetil CoA atau 2C, sisanya adalah residu propionil CoA atau 3C. Propionil CoA ini masuk ke siklus Krebs lewat succinyl CoA. Dalam hal ini, propionil CoA dikarboksilasi menjadi D-metilmalonil CoA, kemudian diubah menjadi succinyl CoA melalui intermediate L-metilmalonil CoA. Jumlah energi yang dihasilkan dalam satu siklus Krebs jika masuk lewat succinyl CoA hanya sebesar 6 ATP. Karena masuk siklus Krebs lewat succinyl CoA, maka degradasi asam lemak dengan atom C ganjil lebih cepat dibandingkan dengan degradasi asam lemak dengan atom C genap. Asam lemak bilangan ganjil rantai panjang dioksidasi dalam jalur yang sama dengan asam genap, dimulai di ujung karboksil rantai. Selanjutnya ada fatty acid oxidation is tightly regulated. Jadi di hati, asil lemak CoA yang terbentuk dalam sitosol memiliki 2 jalur utama yang terbuka. Yang pertama ada oksidasi oleh enzim dalam mitokondria, dan yang kedua ada konversi menjadi triasil gliserol dan fosfolipid oleh enzim dalam sitosol. Jalur yang diambil tergantung pada tingkat transfer asil CoA lemak rantai panjang ke mitokondria. Proses atau carnitine shuttle, di mana gugus asil lemak diangkut dari lemak asil CoA ke dalam matriks mitokondria, membatasi laju oksidasi asam lemak, dan merupakan poin penting dari regulasi. Setelah kelompok asil lemak telah memasuki mitokondria, akan teroksidasi menjadi asetil CoA. Malonyl CoA, yaitu zat pertama dalam biosintesis sitosolik asam lemak rantai panjang dari asetil CoA, meningkatkan konsentrasi setiap kali hewan diberi karbohidrat dengan baik. Kelebihan glukosa yang tidak dapat dioksidasi atau disimpan sebagai glikogen dikonversi dalam sitosol menjadi asam lemak untuk penyimpanan sebagai triasil gliserol. Penghambatan karnitin asil transferase oleh malonyl CoA dipastikan bahwa oksidasi asam lemak terhambat setiap kali hati disuplai secara aktif membuat triasil gliserol kelebihan glukosa. 2 enzim oksidasi juga diatur oleh metabolit yang menandakan kecukupan energi. Ketika rasio NADH atau NAD+ atau NAD tinggi, beta hidroksietil CoA dehidrogenasi terhambat. Selain itu, konsentrasi tinggi asetil CoA menghambat tiolase.
Selanjutnya adalah genetic defense in fatty acyl CoA dehydrogenase cause serious disease. Jadi ini cacat genetik pada lemak asil CoA dehidrogenase akan menyebabkan penyakit yang serius. Nah, trigliserol yang tersimpan biasanya merupakan sumber utama energi untuk konsentrasi otot dan ketidakmauan untuk mengoksidasi asam lemak dari trigliserol, dan ini memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan. Contohnya bisa kita lihat dari orang-orang Eropa di bagian utara, ia memiliki frekuensi pembawa atau individu dengan resesif ini mutasi pada salah satu dari 2 kromosom homolog, yaitu sekitar 1 dalam 40 dan sekitar 1 individu dalam 10.000 memiliki penyakit, yaitu memiliki 2 salinan alel MCAD mutan dan tidak dapat mengoksidasi asam lemak dari 6 hingga 12 karbon. Contohnya seperti gambar 17-12. 17-12 ini gambarnya meregulasi terkoordinasi untuk sintesis dan pemecahan asam lemak. Ketika ada salah seorang memutuskan untuk menurunkan berat badan, ia akan menyediakan sumber karbohidrat sebagai bahan bakarnya. Lalu oksidasi asam lemak tidak diperlukan karena sudah diatur. Nah, kemudian ada 2 enzim yaitu kunci untuk koordinasi metabolisme asam lemak, yaitu asetil-CoA karboksilase atau ACC, yaitu enzim pertama dalam sintesis asam lemak, bisa kita lihat pada gambar 21-1, dan karnitil asil transfer 1 yang membatasi pengangkutan lemak ke dalam matriks mitokondria untuk oksidasi. Selanjutnya, ini gambar 17-12 yang tadi sudah dijelaskan. Ini merupakan contoh dari atau tahapan dari regulasi terkoordinasi untuk sintesis dan pemecahan asam lemak di mitokondria yang melibatkan fatty acid beta oksidasi. Selanjutnya itu ada peroxisom also carry out beta oxidation. Jadi matriks mitokondria adalah situs utama oksidasi asam lemak dalam sel hewan. Dalam sel-sel tertentu, kompartemen lain juga mengandung enzim yang mampu mengoksidasi asam lemak menjadi asetil CoA dengan jalur yang mirip tetapi tidak identik di mitokondria. Dalam peroksisom, membran organel sel hewan dan tumbuhan yang tertutup perantara oksidasi asam lemak adalah turunan dari koenzim A. Selanjutnya, proses terdiri dari 4 langkah, seperti pada oksidasi mitokondria gambar 17-13 yang nanti akan dijelaskan. Yang pertama itu ada dehidrogenasi. Lalu yang kedua ada penambahan air ke ikatan rangkap yang dihasilkan. Lalu oksidasi hidroksiasil CoA menjadi keton dan pembelahan tiolitik oleh koenzim A. Oksidan yang kuat dan berpotensi merusak akan diubah menjadi H2O dan O2 oleh katalase. Pada mitokondria, elektron yang dihilangkan pada oksidasi pertama melewati rantai pernafasan ke O2 untuk menghasilkan H2O dan disertai dengan sintesis ATP. Pada peroksisom,
energi yang dilepaskan pada langkah oksidatif pertama dari pemecahan asam lemak tidak disimpan sebagai ATP, tetapi dihamburkan sebagai panas. Selanjutnya itu ada gambar 17.13, yaitu perbandingan beta oksidasi dalam mitokondria dan peroksisom atau glioksisom. Nah, jadi sistem peroksisom atau glikosom berbeda dari sistem mitokondria. Dalam elektron langkah oksidasi pertama melewati langsung ke oksigen menghasilkan H2O. Lalu NADH yang terbentuk pada langkah oksidatif kedua tidak dapat dioksidasi ulang dalam peroksisom sehingga mengurangi ekuivalen diekspor ke sitosol, akhirnya memasuki mitokondria. Jadi asetil KOH yang diproduksi oleh peroksisom atau glioksisom juga diekspor asetat dari glioksisom. Asetil KOA yang diproduksi dalam mitokondria selanjutnya dioksidasi dalam siklus asam asetat. Selanjutnya, perbedaan penting kedua antara oksidasi mitokondria dan beta peroksisomal pada mamalia yaitu pada spesifikasi untuk asam lemak CoA. Sistem peroksimal jauh lebih aktif pada asam lemak rantai panjang seperti asam heksakosanoik. Lalu pada asam lemak rantai cabang seperti asam pitanik dan asam pristanik. Pada mamalia, konsentrasi tinggi lemak dalam makanan menghasilkan peningkatan sintesis enzim beta peroksisomal oksidasi di hati. Peroksisomal hati tidak mengandung enzim dari siklus asam sitrat dan tidak dapat mengkatalisasi oksidasi asetil KOA menjadi CO2. Lalu sebaliknya, asam lemak rantai panjang atau bercabang di katabolisme menjadi produk rantai pendek, sehingga heksanoli CoA yang diekspor ke mitokondria dan sepenuhnya teroksidasi. Selanjutnya ada subbab plan peroksisom and glioksisom use acetyl CoA from beta oxidation as a biosynthetic precursor. Jadi pada tanaman, oksidasi asam lemak tidak terjadi, terutama pada mitokondria. Tetapi pada peroksisom, jaringan daun, dan dalam glikohoksisom, biji yang berkecambah. Peroksisom dan glioksisom tanaman serupa dalam struktur dan fungsinya. Glioksisom yang hanya terjadi pada biji yang berkecambah dapat dianggap sebagai peroksisom khusus. Peran biologis beta oksidasi dalam organel-organel ini adalah dengan menggunakan lipid yang disimpan terutama untuk menyediakan prekursor biosintetik bukan energi. Selanjutnya, selama berkecambah triasilgliserol
yang disimpan dikonversi menjadi glukosa, sukrosa, dan berbagai macam metabolit esensial. Jadi, di sini ada gambar 17.14. Itu gambar triacylglycerol sebagai sumber glukosa dalam biji. Jadi di situ si triacylglycerol dia mengalami lipase menjadi fatty acid, lalu mengalami beta oksidasi menjadi asetil CoA, lalu selanjutnya melewati fase glyoxylate cycle menjadi oksaloasetat, lalu mengalami gluconeogenesis menjadi glukosa. Nah, glukosa yang udah jadi ini dipecah menjadi beberapa, yaitu dipecah menjadi sukrosa, polisakarida, asam amino, energi, nukleotida, dan zat metabolisme. Selanjutnya, glioksisomes seperti peroksisom mengandung katalase konsentrasi tinggi yang mengubah H2O2 yang dihasilkan oleh beta oksidasi menjadi H2O dan O2. Asam lemak yang dilepaskan dari triacylglycerol pertama kali diaktifkan menjadi turunan koenzim A dan dioksidasi dalam glioksisom melalui proses 4 langkah yang sama yang terjadi pada peroksisom gambar 17.13. Asetil KOH dihasilkan dikonversi melalui siklus glyoksilat, itu ada di gambar 16.20 menjadi prekursor 4 karbon untuk gluconeogenesis, ada di gambar 14.18 yang nanti akan dijelaskan. Selanjutnya, selanjutnya itu ada gambar 16.20, itu adalah siklus glyoksilat. Jadi sitrat sintase, akonitase, dan malat dehidrogenase dari dari siklus glyoksilat adalah isozim dari enzim siklus asam nitrat, sitrat liase, dan malat sintase untuk siklus glyoksilat yang warna merah muda. Nah, yang warna merah muda itu, yang di blok merah muda, itu kelompok asetil memasuki siklus dan 4 karbon dibiarkan sebagai suksinat. Itu yang warna biru. Jadi, yang berwarna pink ini, yang berwarna merah muda ini, dia akan dipakai untuk diteruskan, tapi yang warna biru, dia itu seperti disimpan gitu. Lalu selanjutnya itu ada gambar 14 yang di sebelah kanan, ada gambar 14.18. Gambar 14.18 itu ada gambar peran biosin dalam reaksi piruvat karboksilase. Jadi biofin kofaktor secara kovalen melekat pada enzim melalui hubungan amida dengan gugus omega amino dari residu, membentuk enzim biosinil. Jadi, di situs katalitik 1,
Ion bikarbonat dikonversi menjadi CO2 dengan mengorbankan ATP. Kemudian CO2 bereaksi dengan biosin membentuk enzim karboksibolinil, lalu lengan panjang yang terdiri dari biosin dan rantai samping yang melekat kemudian membawa CO2 dari enzim karboksibolinil ke situs katalitik 2 pada permukaan enzim, di mana CO2 dilepaskan dan bereaksi dengan pirufat membentuk oksaloasetat dan meregenerasi biosinil enzim. Selanjutnya ada the beta oxidation enzymes of different organelles have diverged during evolution. Jadi reaksi beta oksidasi pada mitokondria pada dasarnya sama dengan reaksi peroksisom dalam glioksisom. Dengan reaksi peroksisom dan glioksisom. Enzim atau isozim berbeda secara signifikan antara kedua jenis organel. Perbedaan-perbedaan tersebut rupanya mencerminkan divergensi evolusioner yang terjadi sangat awal dengan pemisahan bakteri gram positif dan gram negatif yang dapat dilihat di gambar 1.6. Selanjutnya, di gambar 1.6, itu ada gambar sel umum bakteri. Jadi di situ ada bisa dilihat keterangannya yang titik-titik di tengah itu adalah ribosom, lalu yang di tengah yang warna ungu yang dikotakin putih-putih itu nukleoid, lalu yang pinggirannya itu selanjutnya yang kata di pinggirannya ini itu ada pili, lalu di bawahnya ada flagella dan sel envelope. Selanjutnya selanjutnya itu dalam mitokondria 4 enzim beta oksidasi yang bekerja pada asil lemak rantai pendek CoA adalah protein yang terpisah dan larut serupa dalam struktur dengan enzim analog bakteri gram positif. Nah, itu bisa dilihat di gambar sebelahnya yang A. Bakteri gram negatif memiliki 4 aktivitas dalam 3 subunit yang dapat larut. Seperti terlihat di gambar 17.15b dan sistem enzim eukariotik yang bekerja pada asam lemak rantai panjang, protein trifungsional TFP memiliki 3 aktivitas enzim dalam 2 subunit yang terkait dengan membran, dan itu terlihat di gambar 17.15 yang C. Selanjutnya, enzim beta oksidasi. Sebelumnya, maaf. Ya. Enzim
beta oksidasi, peroksisom, dan glikosisom tanaman membentuk protein kompleks yang salah satunya mengandung 4 aktivitas enzimatik dalam rantai polipeptida tunggal. Itu bisa dilihat di gambar 17.15 yang D. Jadi ada asil CoA, oksidase adalah rantai polipeptida tunggal, protein multifungsi mengandung aktivitas enzim kedua dan ketiga, yaitu enoli CoA, hidratase, dan hidroksiasil CoA, dehidrogenase, serta 2 aktivitas tambahan yang diperlukan untuk oksidasi asam lemak tidak jenuh. D3 hidroksiasil CoA epimerase. Nah, enzim keempat, tiolase, adalah polipeptida yang dapat larut dan terpisah. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang gambar 17.15. Itu ada enzim oksidase. Jadi, Jadi, di struktur subunit enzim oksidasi ini yang berbeda dalam bakteri gram positif dan gram negatif. Mitokondria dan peroksisom dan glioksisom. Nah, yang gambar yang A ini keempat gambar 17.15 enzim oksidase. Jadi yang A itu keempat enzim oksidasi pada bakteri gram positif adalah entitas yang terpisah dan dapat larut seperti halnya sistem mitokondria spesifik rantai pendek. Lalu pada bakteri gram negatif 4 aktivitas enzim berada dalam 3 polipeptida. Jadi enzim 2 dan 3 bagian dari rantai polipeptida tunggal. Lalu yang C itu sistem spesifik mitokondria rantai panjang juga terdiri dari 3 polipeptida. Salah satunya meliputi enzim 2 dan enzim 3. Dalam hal ini, sistem terikat pada membran mitokondria bagian dalam. Lalu yang D, itu sistem oksidasi peroksisomalnya dan glioksisomal atau glioksisomal. Jadi enzim 1 dan 4 adalah polipeptida yang terpisah, tetapi enzim 2 dan enzim 3 serta enzim 5 dan 6 yaitu bagian dari rantai polipeptida tunggal, protein, dan multifungsi. Selanjutnya, di sini ada enzim yang mengkatalisasi dasar pembentukan beta oksidasi dalam sintesis asam lemak juga diatur secara berbeda dalam prokariot dan eukariot. Pada bakteri, 7 enzim yang dibutuhkan untuk sintesis asam lemak adalah polipeptida yang terpisah. Tetapi pada mamalia, ketujuh aktivitas tersebut merupakan bagian dari rantai polipeptida tunggal yang besar. Bisa dilihat di gambar 21.7 struktur sintase pada lemak. Jadi, sintase pada lemak di bakteri dan tanaman adalah kompleks dari setidaknya 7 polipeptida berbeda. Nah, pada ragi, ketujuh aktivitas berbeda itu hanya dalam 2 polipeptida. Jadi, ada 2 polipeptida yang berbeda. Lalu yang ketiga itu ada vertebrata. Adalah
ada satu polipeptida besar tunggal. Jadi mereka semua itu jadi satu gitu. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi kalau keuntungan bagi sel dalam memiliki beberapa enzim dari jalur yang sama yang dikodekan dalam rantai polipeptida tunggal adalah bahwa memecah masalah mengatur sintesis enzim yang harus berinteraksi secara fungsional. Regulasi ekspresi satu gen memastikan produksi jumlah situs aktif yang sama untuk semua enzim di jalur. Ketika setiap aktivitas enzim berada pada polipeptida yang terpisah, beberapa mekanisme diperlukan untuk mengkoordinasikan sintesis pada produk gen. Kerugian yang memiliki beberapa aktivitas pada polipeptida yang sama adalah bahwa semakin lama rantai polipeptida, semakin besar kemungkinan kesalahan dalam sintesis. Asam amino tunggal yang salah dalam rantai dapat membuat semua aktivitas enzim dalam rantai itu menjadi tidak berguna. Lalu selanjutnya ada the omega oxidation of fatty acid occurs in the endoplasmic reticulum. Oksidasi beta mitokondria di mana enzim bekerja pada ujung karboksil dari asam lemak sejauh ini merupakan nasib katabolik paling penting untuk asam lemak dalam hewan. Ada jalur lain dalam beberapa spesies, termasuk vertebrata, yang memiliki oksidasi beta karbon sampai karbon yang paling jauh dari gugus karboksil. Enzim-enzim unik untuk omega oksidasi terletak dalam retikulum endoplasma hati dan ginjal. Substrat yang disukai adalah asam lemak dari 10 atau 12 atom karbon. Pada mamalia, omega oksidasi biasanya merupakan jalur minor untuk degradasi asam lemak, tetapi ketika beta oksidasi rusak karena mutasi atau defisiensi, karnitin menjadi lebih penting. Langkah awal memperkenalkan gugus hidroksil ke karbon itu bisa dilihat di gambar 17.16. Selanjutnya, oksigen untuk grup ini berasal dari molekul oksigen dalam reaksi kompleks yang melibatkan sitokrom P450 dan donor elektron NADPH. Lalu reaksi jenis ini dikatalisis oleh oksidase fungsi campuran. Dia dijelaskan di tabel 21.1. Itu ada komponennya dan ada fungsinya. Selanjutnya, dua enzim berikutnya itu bekerja pada karbon. Alkohol dehidrogenase mengoksidasi gugus hidroksil menjadi aldehida, dan aldehida dihidrogenase mengoksidasi gugus aldehida menjadi asam karboksilat, menghasilkan asam lemak dengan gugus karboksilat pada setiap ujung. Nah, kedua ujungnya itu dapat dilekatkan pada koenzim A, dan molekul dapat memasuki mitokondria dan mengalami oksidase dengan rute normal. Dalam melewati jalur oksidasi, asam lemak atau ujung ganda menghasilkan asam dikarboksilat seperti asam suksinat yang dapat memasuki siklus asam sitrat dan asam adipat. Itu ada di gambar 17.16. Selanjutnya ada gambar 17.16, itu oksidasi omega asam lemak dalam endoplasma retikulum.
Jadi oksidasinya itu dimulai dengan oksidasi karbon yang paling jauh dari omega karbon. Itu di substrat biasanya merupakan asam lemak rantai menengah. Nah, jalur yang ini biasanya umumnya itu bukan rute utama untuk oksidatif katabolisme asam lemak. Jadi biasanya jalur ini tuh bukan jalur satu-satunya untuk katabolisme asam lemak itu sendiri. Selanjutnya ada ketone body. Jadi ketone bodies itu ngebahas dua subbab. Yang pertama ada ketone bodies formed in the liver are export to other organ as fuel, sama ketone bodies are overproduced in diabetes and during starvation. Yang pertama tentang ketone body formed in the liver are export to other organs as fuel. Di sini ada gambar pembentukan badan keton dari asetil CoA. Individu yang sehat menghasilkan keton yang relatif rendah. Ketika asetil CoA terakumulasi seperti pada saat kelaparan atau diabetes yang tidak diobati, tiolase mengkatalisis kondensasi dua molekul asetil CoA menjadi asetoasetil CoA. Reaksi pembentukan badan keton terjadi dalam matriks mitokondria di hati. Senyawa HMG-CoA merupakan perantara biosintesis sterol, tetapi enzim yang membentuk HMG-CoA di jalur itu adalah sitosolik. Selanjutnya. Di sini ada pembentukan badan keton dari asetil CoA. Jadi, D-beta hidroksibutirat disintesisnya di hati. Selanjutnya masuk ke dalam darah, dengan demikian masuk ke jaringan yang lain, di mana ia dikonversi dalam 3 langkah menjadi asetil CoA. Pertama kali dioksidasi menjadi asetoasetat yang diaktifkan dengan koenzim A yang disumbangkan dari suksinil CoA. Kemudian dipecah oleh tiolase. Asetil CoA yang terbentuk digunakan untuk produksi energi. Hati yang mengandung koenzim A yang terbatas, dan ketika sebagian besar diikat dalam asetil CoA, oksidasi melambat karena kekurangan koenzim bebas. Produksi dan ekspor badan keton oleh hati memungkinkan oksidasi lanjutan dari asam lemak dengan oksidasi asetil CoA. Jadi kalau misalkan orang sehat itu aseton yang terbentuk dalam jumlah dalam jumlah yang sangat kecil dari asetoasetat yang mudah didekarboksilasi. Selanjutnya, individu dengan diabetes yang tidak diobati menghasilkan asetoasetat dalam jumlah yang besar. Darah mereka tuh mengandung sejumlah besar aseton yang beracun. Aseton mudah menguap dan memberikan bau khas pada napas, yang kadang berguna dalam mendiagnosis diabetes. Selanjutnya. Next. Pembahasan yang kedua, ada ketone body are overproduced in diabetes and during starvation. Jadi kelaparan dan diabetes mellitus yang tidak diobati menyebabkan tubuh kelebihan memproduksi keton. Jadi selama kelaparan itu gluconeogenesis menghabiskan zat antara siklus asam sitrat, mengalihkan asetil CoA ke tubuh untuk memproduksi keton. Sedangkan pada diabetes yang tidak diobati, ketika tingkat insulin tidak mencukupi, jaringan ekstrahepatik tidak dapat mengambil glukosa secara efisien dari darah, baik untuk bahan bakar atau untuk konversi menjadi lemak. Dalam kondisi ini, kadar malonil CoA atau bahan awal untuk sintesis asam lemak turun. Penghambatan karnitin asiltransferase berkurang, dan
dan asam lemak yang memasuki mitokondria yang akan terdegradasi menjadi asetil-CoA yang tidak dapat melewati siklus asam sitrat. Selanjutnya. Jadi kenapa hal tadi bisa terjadi? Itu karena intermediate siklus telah ditarik untuk dipergunakan sebagai substrat dalam gluconeogenesis. Akumulasi asetil-CoA yang dihasilkan mempercepat tubuh dalam pembentukan keton di luar kapasitas jaringan ekstrahepatik untuk mengoksidasi. Peningkatan kadar asetoasetat dan dehidroksibutirat dalam darah dapat menurunkan pH darah dan menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai asidosis. Nah, asidosis itu dapat menyebabkan koma hingga kematian. Keton dalam darah dan urin penderita diabetes yang tidak diobati dapat mencapai kadar yang luar biasa. Konsentrasi darah 90 mg per 100 ml dibandingkan dengan kadar normal 3 mg per 100 ml. Ekskresi urin 5.000 mg per 24 jam dibandingkan dengan tingkat normal 125 mg per 24 jam. Kondisi ini disebut ketosis. Individu dengan diet sangat rendah kalori menggunakan lemak yang disimpan dalam jaringan adiposa sebagai sumber energi utama mereka juga mengalami peningkatan kadar tubuh keton dalam darah dan urin mereka. Level-level ini harus dipantau untuk menghindari bahaya asidosis dan ketosis atau ketoasidosis. Selanjutnya ada gambar pembentukan tubuh keton dan ekspor dari hati. Kondisi yang mendorong gluconeogenesis atau diabetes yang tidak diobati dan asupan makanan yang sangat berkurang memperlambat siklus asam sitrat atau dengan menghilangkan oksaloasetat dan meningkatkan konversi asetil-CoA menjadi asetoasetat. Koenzim A yang dilepaskan memungkinkan oksidasi lanjutan dari asam lemak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.